Apakah mengikuti ciri fisik Rasulullah SAW termasuk amalan sunnah yang mendatangkan pahala seperti memanjangkan rambut? Ya kalau diniatkan mencontohi Nabi SAW dapat pahala. Karena di diri Nabi SAW ada namanya sesuatu yang jibiliyah dan ghair jibiliyah. Jibiliyah ini sesuatu yang emang sudah ada di fisik Nabi SAW. Bukan dibuat-buat, memang dari lahir begitu. Seperti fisik yang kekar tadi, rambut yang lebat, alis yang lebat, gitu kan, wajah yang tampan, kulit yang putih, itu jibiliyah, sesuatu yang memang harus ada. Apakah setiap umatnya harus begitu? Jawabannya enggak, gitu kan. Nabi SAW berjalan tadi seperti turun dari bukit. Apakah semua umatnya harus begitu? Enggak, karena ini bukan bagian dari syariat. Sesuatu yang jibiliyah, memang sudah terbebankan pada Nabi SAW, gitu kan. Jadi lahir di Mekah misalnya, gitu kan. Itu termasuk memang sudah begitu. Tidak mungkin semua umatnya lahir di Mekah, gitu kan. Jadi seperti itu memahami. Ini namanya jibiliyah. Ada yang ghair jibiliyah, sesuatu yang tidak terbebankan, gitu kan, tidak terbawa, tapi Nabi SAW melakukannya, cuma bukan juga bagian dari syariat. Seperti misalnya Nabi SAW menggunakan imamah. Itu bukan keharusan sebenarnya. Tetapi pada zaman itu imamah dipakai memang oleh orang-orang Arab, baik orang kafir Mekah ataupun orang-orang yang sudah beriman, gitu kan. Dan dia bukan bagian dari syariat, karena tidak pernah ada secara khusus lafaz Nabi, hadis Nabi SAW yang menyuruh umatnya pakai imamah, nggak ada, gitu kan. Khusus pakailah imamah, fadilahnya ini, nggak ada itu, gitu kan. Nah, Nabi SAW menggunakan imamah karena pada saat itu tradisi dan tidak masuk dalam syariat Allah, maka ghair jibiliyah, tidak dipaksakan kepada Nabi SAW dan juga tidak bagi umatnya. Tapi kalau ada umatnya, ya, umat Nabi Muhammad SAW yang mau pakai imamah, karena Nabi dulu pakai imamah, dibolehkan saja oleh para ulama. Tapi jangan dianggap bagian dari syariat. Ada umat Muhammad SAW yang ingin rambutnya dipanjangkan karena niat seperti Nabi SAW, gitu kan? Asal niatnya begitu nggak ada masalah, gitu kan? Kecuali kalau sesuatu yang sifatnya dalam jibiliyahnya Nabi, gitu kan, itu memang masukkan dalam syarat, seperti pelihara jenggot misalnya. Karena Nabi SAW lebat jenggotnya sampai di dada, gitu kan. Dan memang beliau motivasi masuk dalam syariat, gitu kan. Cukurlah kumis kalian, pelihara jenggot kalian, disuruh umatnya. Nah, ini bagian dari syariat. Jadi kalau ada perintahnya bagian dari syariat. Tapi kalau cuma sekedar kebiasaan Nabi SAW itu dan tidak disebutkan dalam syariat, berarti bukan hal yang dikerjakan oleh umatnya. Tapi kalau ada orang kerjakan sekali lagi karena niat, memang itu ya mencontohi Nabi SAW, silakan saja, nggak ada masalah. Pak Ustadz, teman saya mau memberangkatkan haji orang tuanya, tapi dalam kuota haji 14 tahun lagi dari sekarang. Jadi dia ingin orang tuanya untuk umroh 1 tahun, umroh saja tahun ini, karena takutnya jika menunggu haji orang tuanya sudah tidak kuat lagi buat mengerjakan haji. Umur bapaknya saat ini sudah 65 tahun, tapi bapaknya tidak mau umroh dan bersikukuh untuk melakukan haji saja, karena menurut pendapat bapaknya yang diwajibkan hanya haji. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Memang umroh adalah sunnah dan dia tidak bisa paksakan ayahnya. Kalau memang seorang muslim sudah niat mau haji, kemudian tidak sempat dia lakukan, sudah dapat pahalanya insya Allah. Innamal a'malu binniyat. Bapak ibu dapat jadwal 14 tahun lagi baru bisa haji misalnya. Kita meninggal sebelumnya, maka nggak ada masalah. Sudah dapat pahala, niatnya sudah ada, gitu kan? Kalau dia kerjakan, insya Allah lebih besar lagi pahalanya. Tapi insya Allah kalau memang ada bapak ibu yang mau haji, setiap tahun sebenarnya ada jalur-jalur untuk bisa haji, terutama laki-laki. Laki-laki itu lebih mudah, ya lebih mudah. Biasanya ada beberapa teman-teman yang memang bisa memberangkatkannya. Nanti kalau imam berpikir untuk itu bisa hubungin saya insya Allah. Nanti saya hubungkan dengan teman-teman saya yang saya tahu dari para dai-dai yang bisa itu. Pak Ustadz, bagaimana caranya pergi umroh atau haji dengan Pak Ustadz? Ada program cicilan tidak? Jadi kalau mau pergi sama saya, tanya jadwalnya kapan. Saya kemarin baru balik sekitar 2 pekan yang lalu, dan insya Allah berangkat. Sebenarnya ada jadwal di Februari, tapi saya tidak bisa. Itu tanggal sekitar 16-an karena memang saya harus ada kegiatan mendesak di Jakarta. Tapi insya Allah kembali membimbing nanti tanggal 19 Maret. Itu via Turki, insya Allah.
Ya, kalau yang mau berminat nanti tinggal kontak saya saja. Tapi nggak ada cicilan ya. Jadi nggak ada cicilan, memang bayar cash langsung. Ustaz, apakah boleh kita berikhtiar ke luar negeri untuk berobat? Yang cara pengobatannya dengan cara membaca doa-doa sebelum mengobati pasien dengan menggunakan proses pembedahan tanpa bius dan proses berlangsung cepat. Si pasien langsung bisa beraktivitas kembali. Apakah proses pengobatan ini ada bantuan jin? Karena jika secara logika tidak mungkin dibedah tanpa obat bius dan pasien bisa menahan sakit tersebut. Ini salah satu bentuk sihir. Salah satu bentuk sihir dan ini kebohongan, gitu kan? Dia pakai tenaga jin. Jadi jin subhanallah beragam macam seperti manusia. Ada yang bekerja sama dengan manusia, membantu untuk menaklukkan lawan jenisnya. Ada yang membantu untuk melariskan usahanya dengan menarik, menggoda atau menarik hati-hati para orang yang lewat depan tokonya supaya mampir. Ada yang kayak begini ya, bisa mengobatin penyakit. Ya, setannya, jinnya berusaha untuk membuat orang itu tidak merasa sakit. Tentu ini ada syarat-syarat tentunya sebelumnya. Tidak mungkin tidak. Mungkin disuruh makan makanan tertentu, minum tertentu. Kemudian barulah kemudian diproses seperti tadi. Jadi nggak usah, gitu kan. Pertama cara ini cara yang secara akal manusia sehat pun secara medis nggak mungkin. Secara syar'i itu nggak mungkin. Dua-duanya nggak mungkin, tertolak, gitu kan. Dan ingat sabda Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Nggak bisa. Kalau ada dokter atau tabib atau siapa saja bilang, Anda sakit nih, kalau mau sembuh minum khamr. Nggak boleh minum khamr. Nggak mungkin Allah jadikan kesembuhan di hal yang diharamkan. Sementara pengobatan ini saya pernah lihat, ya, cuplikannya. Ini menggunakan tenaga jin. Menggunakan tenaga jin, dia bisa membedah pasiennya hanya dengan pakai cutter saja. Gitu kan. Cutter yang biasa kita pakai potong kertas, pasien dioperasi dengan itu. Ya, kemudian tiba-tiba sembuh. Percaya Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu dia akan kambuh lagi dan bermasalah. Lebih besar masalahnya. Gitu kan? Karena ini menggunakan tenaga sihir. Semua penyihir itu bertarget pasiennya datang untuk hidup. Dia akan cari untung dari situ. Gitu kan? Pasti akan ada masalah-masalah lain yang muncul. Jadi saya sarankan gak usah, jauhin. Berobatlah dengan cara normal dan mendahulukan doa dalam berobat itu. Sebenarnya dalam Islam perayaan ulang tahun apa dibolehkan? Ya tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW. Dan saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Ulang tahun ini sebenarnya bertasyabuh ya, menyerupai orang-orang non-muslim. Dan kita dilarang menyerupai orang non-muslim. Orang Islam tidak pernah kenal namanya ulang tahun. Tidak ada istilah ulang tahun. Kalaupun ada itu mestinya ulang detik, bukan ulang tahun. Karena kita memang per detik bisa mati. Gimana caranya setiap tahun mau diulang gitu. Kita Allahu alam bisa terulang nggak detik-detik di dalam hidup kita ini gitu kan. Tapi itu tidak pernah ada. Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya, tidak pernah sahabat-sahabat, tidak pernah tabi'in. Dan bagi orang Islam tidak perlu merayakan hari ulang tahun, apalagi mereka ikut-ikutan orang kafir, niup lilin lah, potong kue lah, dan segala macam nyanyi-nyanyi, disuruh minta berdoa pada saat itu, dianggap ada bintang jatuh, dan beragam macam keyakinan yang khurafat. Orang Islam itu orang cerdas, nggak butuh gitu-gitu, nggak usah, gitu kan. Dan berbahaya kalau Anda biasakan anak Anda, nanti akan jadi kebiasaan itu. Nanti tahun depan ditagih lagi, tahun depan ditagih lagi. Ya perlu, ya, gak usah. Ustaz, saya cuma doakan diri saya di hari milad saya. Berdoa tiap hari, ada apa tunggu milad? Tiap hari Anda mendoakan diri Anda, ngapain tunggu milad? Ini tradisi orang Muslim dan kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Maka sebaiknya dijauhi, gak usah. Dan Bapak Ibu tanya begini. Kalau setiap ada pelanggaran syar'i seperti ini, tidak ada contohnya, Anda tanya begini, kalau saya tidak lakukan kenapa? Kalau tidak ulang tahun kenapa? Matanya tercabut? Tangannya putus? Nggak ada apa-apa. Nggak usah dikerjakan, gitu kan? Mohon maaf yang bertanya, jangan tersinggung ya, saya bukan menghardik, bukan. Saya cuma coba memberikan wacana, supaya jangan kita keluar dari koridor syariat kita, karena agama sudah menuntun kita. Tidak ada satupun yang dibutuhkan dalam agama ini, dalam kehidupan ini, kecuali agama sudah jelaskan. Jadi sudah semua yang berbahaya karena ulang tahun itu menyerupai kaum kafir. Jelas-jelas dari orang Nasrani itu. Itu kan orang Islam ikut-ikutan semuanya dan ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Saya sempat kaget waktu bimbing haji waktu itu. Kalau tidak salah 3 tahun yang lalu ya. Kemudian pas lagi di hotel kalau nggak salah di Mekah. Udah selesai hari Arafah kalau nggak salah, sudah selesai haji kalau nggak salah waktu itu. Tiba-tiba di meja makan jemaah haji kita dari Indonesia gitu. Datangin satu meja tiba-tiba satu rombongan sama dia terus langsung nyanyi happy birthday gitu.
Di Mekah selesai haji gitu kan. Ini luar biasa ini. Dan bukan cuma jemaah haji, kebetulan di hotel itu ada orang Pakistan, ada orang dari, semua kaget bingung lihat kita, kok orang Islam nyanyi happy birthday di Mekah lagi habis haji gitu kan. Nah dianggap itu sesuatu yang biasa bagi mereka. Sebenarnya tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ya, sebaiknya jangan, dijauhi saja. Ustaz, kalau kita mau menikah dengan lelaki yang sudah mempunyai istri karena alasan istri pertama dan ibunya tidak cocok, menurut agama bagaimana kalau saya menerima pinangannya, baik atau buruk, sedangkan ibunya sangat suka kepada saya, tapi lelakinya apa ini? Masih mempunyai istri yang sah. Enggak ada masalah. Poligami begitu. Poligami laki-laki memiliki poligami memiliki istri 2 sampai 4 orang maksimal. Itu enggak ada masalah. Anda terima pinangannya. Jadi secara individu, gitu kan. Bagaimana Anda istikharah kepada Allah, Anda tenang, Anda terima lamarannya. Tidak ada hubungannya sebenarnya dengan istri pertama ya. Jadi perlu diketahui di Indonesia ini diterapkan sebuah hukum, kalau mau poligami harus izin dengan istri pertama. Ini enggak ada dalam syariat. Dari mana mau izin dengan? Masa orang mau ibadah izin sama istri? Tidak mungkin itu. Tetapi orang yang berakal dari laki-laki tidak mungkin dia merusak rumah tangga pertama untuk membangun rumah tangga yang kedua. Kan gitu. Bapak sekarang punya perusahaan nih, punya satu toko. Terus mau buka toko baru. Masa toko yang lama dirusak? Tidak mungkin kan. Kita buka cabang setelah ini sempurna, kita buka cabang. Sama. Kalau perlu lebih baik daripada sebelumnya. Mestinya begitu. Itu rasionalnya poligami. Ya, dan poligami itu memang tidak semua orang juga bisa melakukannya. Artinya orang yang memang punya kapabilitas, punya kemampuan di situ. Subhanallah, poligami ini kata ulama akan terbuka pintunya bagi orang-orang yang sudah sukses dalam rumah tangganya. Kalau dia jalani rumah tangganya, dia jalankan kewajiban, dia sama-sama mendirikan dirinya dengan istrinya dalam agama, insya Allah akan terbuka dengan sendirinya itu. Dan siapa yang poligami niatnya karena bangga-banggaan, karena hanya sekedar untuk dipuji orang, atau apalah target cuma syahwat saja semata, maka tidak akan berhasil rumah tangganya, nggak bisa. Rumah tangganya pasti kacau, nanti ribut, nanti begini, nanti cerai. Tapi poligami niatnya karena menjalankan sunnah Nabi SAW, itu diberkahi oleh Allah. Insya Allah akan diberkahin tuh. Ya. Seperti itulah. Jadi saya sarankan ukhti yang bertanya ini istikharah kepada Allah SWT, minta sama Allah 2 rakaat petunjuk agar Allah berikan. Kalau hati Anda tenang, terima lamarannya dan bismillah menikah. Kemudian Anda coba berbaur dengan istri yang pertama untuk bisa menjadi saudari muslimah, membangun ukhuwah sama-sama gitu kan. Itu insya Allah akan bisa. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan Anda sebagai suri tauladan, menjadi contoh dan bukan poligami yang tidak sehat seperti banyak di masyarakat kita. Banyak laki-laki yang egois mengatakan, saya kan boleh nikah, mau tidak mau pokoknya saya harus nikah. Bukan begitu, gitu kan? Mestinya dia juga bisa ya meletakkan, memposisikan, ya, memilih waktu yang tepat, keadaan yang tepat, gitu kan? Kebutuhan yang tepat, semua harus dipertemukan. Dan juga istrinya harus bisa memahami, memang Allah memerintahkan suaminya begitu. Dia nggak boleh menahan itu, melarang, gitu kan? Maka dia harus juga bisa memberikan pemahaman, memberikan persiapan dirinya untuk bisa menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum bila ada seorang laki-laki yang melarang wanita bukan istrinya melakukan atau mendatangi kajian, padahal belum ada ikatan pernikahan? Boleh sama sekali. Apa hubungannya gitu? Ya. Ini kalau bahasa kasarnya pacarnya yang larang, nggak boleh. Apa hubungannya gitu? Nggak ada hubungannya. Bagaimana caranya orang yang bukan suami atau bukan ayah kemudian melarang seorang muslim itu ikut kajian? Nggak usah didengar, nggak mungkin gitu. Apakah boleh wanita yang sedang haid memasuki masjid dan dengan maksud mendengarkan kajian? Ini khilaf di antara ulama sebenarnya. Ada pendapat yang mengatakan mutlak tidak boleh haid, nifas, junub masuk di masjid. Haid, nifas dan junub mutlak nggak boleh masuk masjid. Ya, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis rumah Allah itu suci gitu kan? Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Ulama ambil daripada hadis ini tidak bolehnya tempat ibadah Allah SWT suci itu untuk dimasukin oleh orang-orang yang najis gitu kan? Itu kan dianggap najis. Waktu orang Badui kencing di masjid, lalu Nabi SAW ingatkan, ini rumah Allah, tidak layak perilaku seperti ini. Maka dilarang gitu kan. Jadi kencing, ya, haid, nifas, semua itu adalah satu kotoran, nggak boleh, najis kan gitu. Nggak boleh sholat sementara itu kan, berarti tidak boleh juga menyentuh tempat sholat. Orang haid, nifas dan junub tidak boleh sholat kan. Kalau dia tetap sholat berdosa, nggak boleh. Gitu. Nah begitu pula tidak boleh menyentuh tempat sholat, itu masjid yang mulia, nggak boleh kita masuk ke dalam masjid sementara itu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh saja, asal memang dia tidak mengotori masjid, tidak mengotori masjid, dia tidak berceceran darah, mohon maaf,
atau memang tidak membuat bau atau membuat tidak nyaman masjid itu, maka tidak ada masalah, khususnya untuk majelis ilmu. Karena biasanya halaqah-halaqah ilmu itu ya pengajian dilakukan di masjid. Maka itu ada pendapat kedua yang membolehkan karena dianggap dia tidak mengotori masjid itu sendiri. Syekh, saya mendengar jika kuburan yang tanahnya ditinggikan maka jenazah dalamnya akan dihidupkan oleh Dajjal dan menjadi pengikutnya. Apakah benar? Saya belum pernah temukan riwayatnya. Allahu a'lam. Belum pernah ada riwayat. Selama ini saya pastikan belum pernah ada riwayat seperti ini karena semua hadis yang berhubungan dengan Dajjal dan tanda-tanda hari kiamat itu sudah saya bedah pernah. Ya, artinya sudah pernah saya baca sekian banyak buku dan semuanya riwayat yang dijadikan rujukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan ada kajian khusus para ulama di kaset-kaset tentang tanda-tanda hari kiamat. Belum pernah ada hadis yang mereka sebutkan bahwasanya orang yang kuburannya lebih tinggi dari tanah, nanti Dajjal akan bangkitkan dia. Yang ada memang hadis yang berbunyi hadis Bukhari, Dajjal akan melewati satu kaum, ya, kemudian mendatangi kepala sukunya sambil berkata, saya Tuhanmu. Orang itu berkata, kau manusia biasa seperti saya. Lalu kata Dajjal, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau percaya saya Tuhanmu? Kata dia, tentu saja, kata kepala suku ini. Tentu saja, kalau kau hidupkan orang tua saya, kau pasti Tuhan saya. Lalu kata Dajjal, tunjukkan di mana kuburannya. Ditunjuklah, lalu Dajjal berkata, keluarlah. Tiba-tiba kuburan kedua orang tuanya terbuka, lalu keluarlah kedua orang tuanya. Lalu berkata, wahai anakku, berimanlah padanya, sesungguhnya dia Tuhanmu. Maka jadi kufurlah kepala suku itu, dan kufur semua pengikutnya, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya yang keluar dari kuburan tadi, menjelma jadi kedua orang tua kepala suku itu adalah syaitan yang membantu Dajjal. Itu enggak benar, gitu kan. Itu ada hadisnya. Tapi apakah setiap kuburan yang tinggi dari tanah akan dibangkitkan oleh Dajjal, ini belum pernah Allah alam saya temukan riwayatnya. Imam Mahdi wafat pada saat setelah datangnya Dajjal atau Ya'juj Ma'juj. Setelah Dajjal mati, sebelum Ya'juj Ma'juj ya keluar. Imam Mahdi meninggal pada saat itu. Ada sebagian ulama menyebutkan athar yang sahih bahwasanya Imam Mahdi meninggal pada saat Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Tapi meninggalnya meninggal normal, bukan meninggal dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Dan ini Allah alam pendapat kedua lebih kuat. Ya, karena athar ini memang memiliki rujukan-rujukan yang boleh dijadikan sebagai pegangan. Ini Ya'juj ya, bukan Ya'juz. Ini ditulis pakai Z. Jangan sampai salah penyebutannya. Alhamdulillah saya telah mengenal sunnah dan saya sedikit demi sedikit melaksanakannya. Namun saya justru sekarang merasa seperti orang yang sombong. Saya menganggap orang yang tidak menjalankan sunnah adalah orang bodoh. Saya khawatir sifat ini akan menjerumuskan saya. Ya, mohon petunjuknya Ustaz. Tentu ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Anda kalau mengaku mengikuti sunnah Nabi, Anda harus malah mendakwai orang-orang. Merendah dengan orang-orang lain, tidak boleh. Kalau kita lihat, jangan sampai Anda sudah ikuti sunnah, Anda lihat orang isbal, celananya masih di bawah kaki, langsung kita anggap ahli neraka. Nah, boleh. Belum pakai jenggot, oh ini berarti nggak benar nih, nanti kalau mati masuk neraka. Atau ada orang misalnya masih belum tutup aurat di antara akhwat kita, lalu kita sudah pakai jilbab, apalagi pakai cadar, lalu menganggap, orang itu nggak pakai jilbab ya. Memang mungkin belum dapat hidayah, kan gitu. Bayangkan kalau seluruh muka bumi ini semua sudah dapat hidayah, Anda mau dapat pahala dakwah dari mana? Iya kan? Karena adanya orang-orang di sekitar kita yang belum mendapatkan hidayah, itu peluang emas kita untuk memperbaiki mereka. Setelah kita dapat pahalanya. Kata Nabi SAW, engkau menjadi penyebab dapatnya hidayah seseorang kepada kebaikan, itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun itu nikmat terbesar yang paling disukai manusia di muka bumi ini. Jadi kalau kita sekarang misalnya mobil apa yang mahal, Ferrari yang sekian miliar, maka memberikan hidayah, menjadi penyebab, bukan memberikan ya, menjadi penyebab orang dapat hidayah. Maka itu lebih baik daripada nikmat terbesar itu. Ya, artinya yang akan kita dapatkan pada hari kiamat lebih gembira daripada mendapatkan nikmat terbesar di dunia. Nah, itu kita berikan kesempatan. Ada orang salah dalam sholat, ingatkan kesempatan. Gitu kan. Tadi juga ada saya lihat jemaah ikut, ini kebetulan juga saya baru teringat. Tadi ada saya lihat yang salam, pada saat selesai pas saya salam, subhanallah, saya balik ke kanan, terus saya balik ke kiri, saya lihat di sebelah saya itu ada jemaah yang salam, bukan di sebelah saya, di saf kedua waktu itu ya, tadi. Kemudian dia waktu salam membuka telapak tangannya. Ini sekaligus saya ingatkan, ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Ini tidak ada sunnahnya. Jadi Nabi SAW pada saat salam meletakkan telapak tangannya kanan di atas paha kanan, kiri di atas tangan kiri dan paha kiri dan merapatkannya lalu salam tanpa membukanya. Nah ini ada pernah saya tanya seseorang, kenapa dibuka? Dia bilang ini membuka pintu rezeki.
Kalau kanan, yang kiri ini menolak bala. Ya. Ini semua di karang-karang. Ya. Ini luar biasa. Kita di Indonesia ini ahli karang-karang. Gitu. Ya. Kalau suara ngarang ini, waduh luar biasa. Paling banyak. Ya. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Mestinya tidak boleh. Kita sudah punya syariat lengkap. Gitu kan? Sudah jelas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sarankan kalau anda mengikuti sunnah Nabi SAW, anda harus justru ya menjadi contoh dalam sunnah itu. Lebih banyak senyum dengan orang. Memang begitu. Jangan sudah jenggotan, mulutnya nggak pernah senyum. Seperti monster yang lewat gitu kan. Nggak boleh. Senyum dengan orang. Assalamualaikum, salam, sapa orang, jenguk kalau sakit. Jalankan sunnah Nabi SAW. Jangan setengah-setengah. Itu was-was syaitan yang harus dilawan. Nggak boleh. Nggak boleh. Salaman dengan semua orang, tegur, sapa, berikan nasihat, luruskan. Mereka belum dapat hidayah, berikan ya, kesempatan itu. Yang dimaksud dengan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu umat Rasulullah Muhammad SAW saja atau termasuk umat lainnya. Yang lebih kuat adalah 70.000 dari umat Muhammad SAW. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Akan masuk di surga dari umatku 70.000 tanpa hisab, gitu kan? Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, Ukasha bin Muhsin, salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah doain saya termasuk 70.000 itu. Kata Nabi SAW, kau termasuk. Sahabat yang lain mengatakan, saya Rasulullah juga. Kata Nabi SAW, sabakakal Ukash. Ukasha telah mendahului kamu. Artinya Nabi tidak akan membuka setiap orang ditunjuk pada saat itu kan. Diberikan kesempatan pada siapapun mungkin mendapatkannya. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Mereka yang tidak bertato, mereka yang tidak bertatayur, menggantungkan nasib pada benda. Ya, pernah saya jelaskan tatayur itu seperti tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri gatal mau dapat duit, matanya kedap-kedip di atas mau senang, yang di bawah mau sedih. Gak tahu kalau kupingnya goyang apa, gitu kan? Allahu a'lam. Nah ini semua nggak benar tatayur nih, gitu kan? Nggak boleh menggantungkan nasib sama benda. Kebetulan urat sarafnya masalah, matanya kurang istirahat, itu saja, nggak usah berlebihan, gitu kan? Ini tatayur, tidak bertatayur, dan mereka juga tidak minta ruqyah. Ruqyah ini yang tidak syar'i, karena semua bacaan yang ditiup namanya ruqyah. Namanya ruqyah. Makanya kata Nabi SAW, ar-ruqa wat-tama'ima syirkun. Ya. Ar-ruqa wat-tiwala wa al-ruqa wat-tiwala wat-tama'ima syirkun, gitu kan? Semua jampi-jampi, ruqa itu jampi-jampi yang dibacain, gitu kan? Kalung yang dipakai, jimat-jimat, semua itu adalah perbuatan syirik. Makanya kalau dibacakan ayat Quran yang Nabi SAW ajarkan, diberikan istilah ruqyah syariah. Berarti tiupan yang sesuai dengan syariat. Kalau ruqyah saja masuk semuanya, termasuk tiupan nenek-nenek sihir, itu semua yang masuk dalam ruqyah, gitu kan? Jadi mereka yang tidak mencuri. Dan yang keempat, mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini ciri-cirinya. Jika kita melakukan perbuatan dosa bohong dan ingin taubat, apakah kita harus mengakui perbuatan bohong itu kepada orang yang telah kita bohongin, atau cukup Allah yang tahu karena ini merupakan aib kita? Kalau seandainya berhubungan dengan masalah hal-hal yang fatal nih, maksudnya kalau kita tidak sampaikan kesalahan itu kepada orang tersebut, dia akan salah terus karena kebohongan kita, dia akan terdolimi terus. Maka ulama mengatakan harus diakuin, disampaikan di depan dia, maaf saya pernah bohongin kamu masalah ini. Tapi kalau sesuatu itu tidak berbahaya bagi dia, artinya mungkin pernah kita bercanda sama teman, gitu kan, sendalnya disembunyi, misal ditanya, kamu sembunyikan sendal saya? Kita bilang enggak, bohong kan? Tapi tidak berbahaya buat dia. Kita ketawa-ketawain, setelah itu sendalnya dikembalikan. Kan pernah bohong. Ini enggak ada efek mudarat yang besar ke dia. Tapi kalau kita bohongin dia di hartanya, di bisnisnya, di keluarganya, nah ini enggak boleh, harus disampaikan. Maaf ya, saya pernah bohong begini dan saya sudah taubat kepada Allah. Ini hak kamu, saya kembalikan. Kembalikan haknya, gitu kan? Jadi seperti itu.